Oke, selamat datang kembali di Membahas. Kali ini aku baru aja bikin question di Instagram yang intinya aku tanya, aku tuh mau bikin pembahasan selain tentang corona, tapi aku nggak bisa soalnya keadaan sekarang itu memaksa otakku itu harus mikir corona mulu. Akhirnya aku bikin tuh question di Instagram, minta pendapat dari teman-teman. Dan tiba-tiba temanku ada yang ngirim, dia bilang gini, bukan virus yang akan membunuh kita. Aku kan nggak paham ya. Akhirnya aku tanya dong, maksudnya apa nih? Terus dia tiba-tiba ngirim linknya ini dari kompas.com. Mungkin nanti bakal aku kasih tahu sih linknya di Instagram ya. Nah, maksudnya ternyata mungkin kata-katanya agak sulit ya dimengerti, jadi aku bikin gampang aja. Mungkin yang dimaksud temanku itu gini, tidak, pada akhirnya bukan virus yang akan membunuh kita. Nah, kenapa ini menarik sekali dan aku pengen bahas? Ya meskipun sebenarnya kan ini kan masih masalah corona ya. Tapi yang pengen aku bahas sekali lagi adalah di sini bukan virus yang akhirnya membunuh kita, tapi adalah sifat dari kita sendiri, sifat kemanusiaan kita sendiri yang akhirnya membunuh kita semua. Kenapa? Jadi di sini di link yang dikirim sama temanku itu ada sebuah cerita bahwa di hari pertama Pak Jokowi mengumumkan ada 2 pasien positif corona yang langsung terjadi di Indonesia mungkin, atau Jakarta lah mungkin ya tepatnya, adalah kebanyakan orang langsung memburu bahan pokok kayak beras, mie instan, baju mungkin, dan lain-lain lah. Hal ini sebelumnya aku udah bahas sih di Twitter. Kalau kalian bisa lihat di Twitterku, aku sempat bikin tweet kok masalah ini. Ya intinya aku ya nggak setuju dong, karena ya gimana, mungkin untuk kalian yang dalam tanda kutip mampu, ini kalian biasa-biasa aja sih borong kayak gitu, kalian nggak ngerasa bersalah. Tapi mungkin buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita yang kurang mampu, mereka bahkan terinjak oleh pandemi ini, mereka bisa apa? Andaikan mereka punya sedikit rezeki pun, barang yang mau mereka beli harganya menjadi naik karena habis diborong oleh teman-teman kita yang merasa mampu ini. Maksudnya gini sih, di artikel ini juga disebutin, kita sekarang hidup di era dimana supermarket dan minimarket sedang mengepung kita. Di beberapa meter dari rumah kita aja, kita udah bisa ngelihat supermarket atau minimarket. Dan dari situ juga mungkin berjarak beberapa meter selanjutnya, gak jauh, pasti ada minimarket lagi. Nah intinya, kenapa kalian harus bingung? Pasti ada sih seharusnya. Gak mungkin kehabisan bahan pokok. Maksudku, gak seharusnya kalian ngeborong gitu. Mungkin kalian bilang, ya kalau gitu kenapa kamu marah kalau aku ngeborong? Kan masih ada. Ya maksudnya kan kalau kalian ngeborong, emang yang ngeborong kalian doang? Kan enggak, ibarat nih satu orang ngeborong, habis berapa kardus tuh, dan ya kalau yang ngelakuin cuma kalian. Indonesia kan orangnya banyak ya, berapa ratus juta, setengahnya, seperempat masyarakat Indonesia ngeborong bahan pokok, ya pasti habis dong. Kecuali kalau 5 orang, 15 orang nggak masalah. Tapi kalau udah hitungannya jutaan orang yang ngeborong kan ya pasti kesulitan. Dan ini lagi sih, bukan tentang bahan pokok juga, buat orang-orang yang ngeborong masker sama hand sanitizer untuk dijual kembali, itu benar-benar nggak manusiawi sih menurutku. Kalian beli emang buat untung kalian sendiri sih. Kalian benar-benar nggak mikirin perasaan orang lain sih. Kalian bisa memanfaatkan keuntungan kalian dari bencana ini. Kalian bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan ini aku pernah lihat di Twitter, ada sebuah media memberitakan tentang masalah corona. Tiba-tiba ada yang nge-reply, dia bilang gini, wah nakutin banget ya, jadi kita sekarang harus siap-siap masker nih, siap-siap hand sanitizer nih. By the way, aku ada nih masker, satu box 300.000.
Aku juga ada hand sanitizer 100 ml 100.000. Gila nggak sih? Bukan gimana-gimana ya, istriku Rani itu perawat. Dia sekarang sekolah keperawatan dan aku sering ikut dia belanja kebutuhan medis kayak masker, handscoon atau sarung tangan karet dan lain sebagainya. Dan aku ingat terakhir kali aku beli masker harganya masih 20 ribuan. Dan ini tiba-tiba ada yang nawarin 300 ribu. 300 ribu bro, dari 20 ribu, 10 kali lipat. Dia cuma modal 20 ribu dan dia bisa dapat untung 10 kali lipat. Untungnya masalah ini cepat diselesaikan dan masalah ini juga cepat terdengar ke telinganya pemerintah, telinganya Bapak Jokowi. Dan akhirnya Bapak Jokowi menginstruksikan untuk semua polisi mencari orang-orang yang menimbun masker dan hand sanitizer atau alat-alat medis lainnya. Akhirnya para polisi itu langsung deh cari tuh yang menimbun. Ya aku seneng sih, akhirnya pemerintah juga bisa dengar penderitaan rakyat. Dan akhirnya kalau nggak salah pemerintah juga membagikan masker gratis sih kalau nggak salah. Sempat membagikan ya nggak sih? Iya nggak sih? Aku juga nggak terlalu tahu sih. Tapi yang setahuku ini apotek Kimia Farma dia bikin peraturan baru nih. Saat itu dia bikin harga masker per piece per buah itu 2000. Dan kalau kalian beli di apotek Kimia Farmanya langsung, kalian cuma bisa beli maksimal 2 masker, 2 buah doang. Yaitu untuk meminimalkan orang-orang yang beli buat ditimbun lagi, buat dijual lagi. Ini menurutku bagus sih, karena seperti yang kalian ingat ya, waktu itu harga masker ya, mungkin sampai saat ini ya, tapi nggak tahu sih. Aku juga masih belum. Aku sekarang pakai masker kain soalnya. Jadi untuk masker-masker yang kayak gitu aku nggak tahu, belum update lagi harganya maksudnya. Jadi waktu itu Kimia Farma tuh langsung bikin peraturan kayak gitu, dimana semua apotek menjual dengan harga yang fantastis. Kimia Farma berani mengajukan inovasi seperti itu. Nah itu good job sekali, good job untuk Kimia Farma. Akhirnya setelah itu muncul banyak gerakan-gerakan untuk donasi berupa masker atau APD, alat pelindung diri yang digunakan perawat buat merawat saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi, yang sudah positif, karena Indonesia sangat minim APD, alat pelindung diri APD. Jadi banyak donasi tuh, kalau kalian lihat di kitabisa.com itu banyak tuh yang bikin donasi tentang kayak gitu. Soalnya kan perawat di Indonesia bahkan ada yang pakai jas hujan loh, karena mereka nggak punya APD. Anggap aja gini deh, bayangin perawat itu saudara kalian atau keluarga kalian. Mereka di garda terdepan, ibarat kalau perang mereka itu prajurit yang rela maju di baris yang paling depan, tapi mereka nggak bawa senjata. Sementara musuhnya di depan udah bawa senjata tuh, udah bawa pistol, udah bawa pisau. Ibarat mereka nembak nggak kena, bisa pakai pisaunya kalau misalnya perang jarak dekat. Ya ini saudara-saudara kita pakai jas hujan bro. Yang belum tahu tingkat keselamatan dari jas hujan itu bisa melindungi kita dari virusnya atau enggak. Tapi mereka tetap berani untuk maju. Salut untuk perawat dan dokter Indonesia. Dan ini juga sih aku hari ini kaget banget. Aku lihat Twitter, tiba-tiba ada yang bikin foto digabung-gabung gitu. Terus tiba-tiba ada tulisan, inilah pahlawan terbesar kita saat ini. Dan ternyata foto yang digabung itu adalah kumpulan dokter yang gugur di medan perang saat ini. Kumpulan dokter Indonesia yang gugur. Aku nggak ingat berapa jumlahnya, cuman karena waktu itu aku lihat, aku nggak kuat. Benar-benar respect buat mereka.
Mereka seharusnya tahu mereka bakal berakhir seperti apa, tapi mereka tetap berani demi menyelamatkan masyarakat, demi mengemban tugasnya dan mengemban janji-janjinya. Karena kan kalau dokter kan harus disumpah ya dulu. Kalau kalian nggak tahu, mungkin kalau kalian lulus dari sekolah kedokteran dan menjadi dokter muda, saat kalian jadi dokter muda itu kalian disumpah, sumpah dokter. Aku nggak tahu isi sumpahnya gimana, tapi kalian yang pasti itu pasti disumpah dulu. Nah, aku sangat salut buat mereka yang mengemban tugas dan tetap mempertanggungjawabkan sumpah-sumpah mereka. Karena mereka seharusnya sudah tahu sih, mereka juga sudah di usia yang rentan ya. Seperti yang kita tahu kan, corona kan lebih mudah menyerang orang yang berusia lanjut kan. Seperti usia 50 ke atas itu sangat mudah terserang corona. Dan mereka kebanyakan berusia di atas itu, aku waktu ngelihat itu bener-bener mau nangis, asli mau nangis bro. Ini pejuang-pejuang kita saat ini, mereka yang berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan dunia ini. Jadi tolong jangan membuat orang Indonesia mati bukan karena virus. Tolong kita bersikap yang lebih bijak lagi. Kalau kalian sering lihat dokter di Instagram, mereka biasanya bikin entah TikTok atau apapun itu, mereka biasanya bilang, kita bekerja di sini untuk kalian di rumah saja untuk kita. Aku ngebaca itu langsung, wah anjir, segitu beratnya ternyata pekerjanya. Masa kalian, nggak tahu sih kalau aku bisa ngelihat seberapa beratnya sih dari mereka posting kayak gitu. Kalau kalian enggak, sekarang gini deh, tahu nggak sih sebenarnya kalian social distancing itu buat apa? Physical distancing kan sekarang disebutnya. Soalnya kan yang di jarak seharusnya fisiknya bukan sosialnya. Tujuannya itu untuk menekan angka penularan, untuk membuat dokter dan perawat ini tidak kewalahan saat merawat pasien. Jadi mereka nggak over capacity gitu rumah sakitnya. Mereka masih bisa menangani dengan enjoy, dengan asik. Nggak kayak di Cina. Di Cina kan kalau kalian lihat, waktu itu sempat viral kok video perawat yang sampai teriak-teriak, sampai nangis-nangis gara-gara stres. Itu karena Cina kan sudah telat ya. Jadi mereka over capacity. Nah, yang sedang dilakukan di Indonesia saat ini, pemerintah sedang mengusahakan untuk menekan angka penularan. Biar dokter dan perawat bisa bekerja dengan fokus dan angka kesembuhannya semakin tinggi lagi. Kita doakan saja semoga dunia cepat pulih ya. Oh ya, di artikel yang tadi aku baca juga mereka bilang bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang latah. Latah itu maksudnya gini, kebanyakan dari kita yang panic buying yang tadi aku sebutin, kebanyakan dari orang yang melakukan panic buying adalah orang-orang yang latah. Mereka nggak tahu mereka kenapa ngelakuin panic buying. Kalau ditanya nih, kenapa ibu kok tiba-tiba beli ngeborong ini banyak? Pasti jawabannya, ya soalnya itu tetangga sebelah juga bikin gitu. Soalnya itu teman saya juga kayak gitu. Jadi kita itu cenderung latah, cenderung ngikutin apa yang orang lain lakuin. Kita kan ngerasa kalau misalnya orang lain ngelakuin dan banyak yang ngikutin, berarti hal itu benar. Kan nggak selamanya kayak gitu benar. Iya kan? Jadi jangan terlalu ikut patah sebagai masyarakat. Kalau misalnya orang lain ngelakuin, kita pikir dulu, emangnya kenapa orang lain kok ngelakuin? Jangan langsung orang lain ngelakuin, kita juga bakal langsung ngelakuin. Karena efeknya pasti kita juga bingung sendiri. Ya mungkin baik buat kalian bisa makan, bisa kenyang, bisa sehat tanpa ketularan. Nah untuk teman-teman kita yang kurang mampu tadi gimana? Mereka buat beli makan aja susah. Sekalinya mau beli udah habis sama kalian. Mereka dibunuh sama siapa kira-kira? Sama virusnya? Enggak, sama kalian. Sama kalian yang ngakunya orang
ingin sehat tapi malah ingin membunuh. Jadi intinya sih, tolong jangan terlalu gegabah. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di dekat kalian dan terjadinya begitu cepat, jangan terlalu gegabah dulu, dipikirkan dulu apa yang harus kalian lakukan. Jangan kebanyakan ngikutin orang, pikirkan dulu. Kalau misalnya hal itu emang baik buat kalian, tidak apa-apa. Kalau misalnya dirasa tidak perlu dilakukan, juga tidak usah dilakukan. Kalian tidak hidup sendiri, kalian orang Indonesia, jadi bantulah orang Indonesia yang lain. Jangan sampai kalian berkontribusi sebagai pembunuh untuk teman-teman kita yang lain, untuk saudara-saudara Indonesia kita yang lain. Oke? Intinya mungkin kayak gitu. Mungkin untuk kalian yang ingin ngasih aku topik pembahasan, bisa langsung DM ke Instagram aku @vrfebrian ya. Biar aku juga ada topik yang dibahas dari kalian. Mungkin kalian pengen aku bahas apa, biar aku bisa bahas di sini. Oke? Cukup segitu dulu sih. Oke? Biar Febrian pamit. Selamat berjuang kawan-kawan.